Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar PAI. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman udah siap belajar kan? Pekan lalu kita membahas tentang surat An-Nas, dan alhamdulillah semuanya sudah setoran surah An-Nas ya. Nah teman-teman, hari ini kita belajar tentang pesan surat An-Nas. Sebelum belajar pesan yang terkandung dalam surat An-Nas, kita tepuk-tepuk dulu yuk. Ada yang sudah tahu belum tepuk An-Nas seperti apa? Tepuk An-Nas, nama surat An-Nas, artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Mekah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nanti kita bisa diulangin tepuknya bareng bunda, ayah, adik, kakak, keluarga, dan yang lainnya. Oke teman-teman, simak penjelasan ustazah ya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Contoh kelebihannya adalah manusia bisa berpikir sangat baik sehingga dapat membuat rumah, membangun kota, memajukan teknologi, dan lain-lain. Bandingkan dengan hewan-hewan yang tidak dapat berpikir, maka hewan pun tidak bisa membuat apa-apa. Namun kekurangan manusia juga banyak teman-teman. Misalnya tidak dapat terbang seperti burung, tidak dapat hidup di air seperti ikan. Bahkan manusia sering tidak mampu menghadapi bahaya binatang buas, juga takut pada bahaya kemiskinan, dan bahkan ada juga yang takut pada kegelapan. Masya Allah ya teman-teman. Jadi kita itu sebagai manusia itu diciptakan Allah bisa berpikir. Bayangkan manusia bisa membuat rumah, membangun kota, dan lain-lain. Berbeda dengan hewan. Hewan tidak dapat berpikir, maka hewan pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Namun kita sebagai manusia itu banyak sekali kekurangan kita. Contoh tadi seperti yang saya jelaskan, yang pertama seperti burung. Burung bisa terbang, kita tidak bisa terbang. Tidak dapat hidup di air seperti ikan. Nah, sekarang teman-teman, Ustazah akan menjelaskan surat An-Nas ini adalah surat yang berisi tentang meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahaya golongan manusia dan jin. Sesama manusia bisa saling membahayakan dengan banyak cara. Jin juga bisa membahayakan, misalnya membisiki manusia untuk berbuat jahat, meninggalkan sholat, mengajak melakukan maksiat, dan lain-lain. Bahkan jin jahat juga bisa menyebarkan sihir. Nah teman-teman, ketika kita malas melaksanakan sholat atau ingin melakukan perbuatan yang tidak baik,
segeralah kita ucap astagfirullahaladzim agar jin tadi tidak jadi mengganggu kita. Nah teman-teman, Nabi Muhammad SAW selalu membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas setiap menjelang tidur malam. Dengan begitu, Nabi Muhammad SAW berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta perlindungannya dari segala bahaya. Perhatikan hadis berikut ini ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setiap kali berbaring untuk tidur malam, dia pertemukan jari-jari tangannya lalu meniup dan membaca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas tadi, Qul a'udzu birabbil falaq, surah Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, surah An-Nas. Nabi kemudian mengusap dengan keduanya seluruh badannya, dimulai dari kepala, wajah, baru ke badannya sebisanya. Itu dikerjakan 3 kali, Masya Allah. Itu bisa kita lakukan ya teman-teman sebelum tidur nanti, sebelum setiap kita ingin tidur malam khususnya. Nah teman-teman, surat An-Nas berisi beberapa pesan, yaitu 1. Memberitahukan bahwa Allah adalah Robbi, yaitu Tuhan yang menguasai dan memelihara manusia. Yang kedua, memberitahukan bahwa Allah adalah Malik, yaitu Raja manusia. Yang ketiga, memberitahukan bahwa Allah itu Ilahi, yaitu Tuhan yang menjadi sesembahan manusia. Yang keempat, perintah supaya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan yang membisikkan keburukan. Dan yang terakhir yaitu memberitahukan bahwa syaitan adalah bisikan untuk melakukan kejahatan dari golongan jin dan manusia. Nah teman-teman, semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat ya dan mudah dipahami. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.